Ustaz, terkait tema ikhlas dengan ketetapan Allah, bagaimana mengikhlaskan jika selama 10 tahun suami KDRT terhadap istri? Apakah tetap harus ikhlas atau bagaimana? Baik, 10 tahun. Ibu tahu suaminya Asyah siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun KDRT terhadap Asyah. Baik, berapa lama KDRT-nya? Seumur hidup. Tidak seumur hidup. KDRT-nya dimulai saat Asyah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Asyah dekat dengan Allah, muncul kemudian perasaan sakit dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan? Lihat sini, dia bersabar kemudian bermohon kepada Allah. Ya Allah, berikan petunjuk. Ya Allah, tunjukkan akhlak mulia. Ya Allah, dia berdoa, dia praktekkan, dilakukan dengan buruk, dijawab dengan kebaikan, sikapnya mulia dan seterusnya. Sampai puncaknya Fir'aun tidak mampu menerima kemuliaannya, maka Allah pisahkan kehidupan mereka di akhirat. Dengan cara bagaimana? Istrinya dieksekusi oleh suaminya, tapi indahnya Asyah berdoa kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Indah doanya. Rabbi ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga karena kesabaranku menghadapi keburukan Fir'aun ini. Dan selamatkan aku tidak bersama dia saat di akhirat nanti. Pisahkan aku dengan dia. Cukup di dunia aku berjuang mengajak dia untuk kembali kepadamu. Aku menerima sakit ini ya Allah. Tapi mohon ganti setiap sakitku dengan engkau bangunkan satu rumah di surga. Dan Allah kabulkan itu. Dari sini kemudian kata para ulama, jika Anda masih bisa sabar berbuat kemuliaan pada suami Anda, dengan itu barangkali ada kemuliaan-kemuliaan pada Anda, sabar menerima perlakuannya, sepanjang tidak mengganggu Anda ibadah, tidak menjauhkan Anda dari Allah. Kalau Anda mampu bersabar untuk berdakwah, silahkan dakwahi. Maka ada peluang bagi Anda mendapatkan satu rumah di surga seperti Asyah mendapatinya. Tapi ulama sepakat, kalau gangguan itu menjadikan ibu jauh dari Allah, tidak bisa sholat, sulit mendekat, jauh dari Quran, bahkan ibu bisa bermaksiat lebih besar, maka ibu boleh bermohon kepada Allah untuk mendapatkan takdir yang terbaik sesuai dengan ketetapan dalam Al-Quran. Ada khulu di situ. Konsultasi pada para ulama. Dengarkan bagaimana solusi terbaiknya. Ada pilihan-pilihan dalam Al-Quran. Pertama ada islah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 35. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Sampaikan pada perwakilan keluarga perempuan, keluarga laki-laki menyampaikan, dudukan oleh dua orang wali, maka jika keduanya ingin berubah, Allah akan berikan hidayah pada suaminya untuk berubah. Jika tidak, maka Allah akan pisahkan dengan cara yang terbaik. Paham ya? Tanya. Saya pernah menangani masalah itu dan sangat luar biasa beratnya. Tapi ketika dijalani, itu luar biasa. Suaminya sadar, dia berubah, dan sekarang jadi lebih baik. Itu hebatnya luar biasa. Support terhadap apapun dari aktivitas istrinya. Ustaz, sebatas manakah seorang istri harus bersabar dalam menghadapi suami yang suka berbuat kasar, suka mencela masakan? Itu masakan apa? Masak teh kucing. Suka membanding-bandingkan, lebih baik aku dengan mantanku yang lama. Mantan yang lama wajahnya seperti rembulan, ini seperti jeruk purut di pijak gajah. Mohon Pak Ustaz menjelaskan balasannya. Tidak ada perempuan yang sempurna. Sekarang kau katakan dia jelek, kau katakan dia tak pandai masak, nanti setelah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada terasa. Oleh sebab itu maka man talaba akhad bil aidin baqiya ila akhir. Siapa yang mencari kawan sempurna, seumur hidup tidak akan berkawan. Siapa yang mencari istri sempurna, dulu sebelum menikah yang kau lihat kesempurnaannya, hidungnya mancung, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak bau dilayang, bibirnya bak delima berkah. Tapi setelah menikah apa yang terjadi? Tak lagi seperti delima, seperti semangka terbusuk. Tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar bangsa, seperti sumbu kompor. Maka saat itu kau lagi tidak mencari kelebihan, tapi kau mulai menutupi kekurangan. Istrimu itu dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Aqwaj wa a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. In aqasta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa harus lurus, dia akan patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau akan jadi orang bengkok. Laki-laki yang ikut istri bengkok, maka dia jadi ustaz. Kalau ikut istri bengkok, ustaz bengkok. Pejabat kalau ikut istri bengkok, pejabat bengkok. Maka kau mesti hati-hati. Kalau kau paksa lurus,
tusuk, dia akan patah. Maka pandai-pandailah, jangan berkata kasar kepadanya. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling baik kepada istrinya. Makanya Nabi tidak pernah berkata kasar kepada Aisyah. Jangankan berkata kasar, memanggil nama Aisyah pun dia tidak pernah. Aisyah, tak pernah. Yang dia panggil, ya Umairah, wahai engkau yang putih kemerahan. Kulit Aisyah putih, kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz Somad, saya inginlah ikut Nabi, boleh saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Pulang dari sini, ya Humairah, mana sarapan kita ya Humairah? Apa kata istrinya? Mas meledek ya? Jangan terlalu jujur. Ini istri hitam dipanggil ya Hajar Aswad. Tuh, bagi laki-laki kalian harus baik. Nah, bagi kami yang perempuan kebetulan dapat suami Fir'aun gimana nih? Sabar, sabar dan sabar. Jangan lupa kau berdoa, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hati suamiku, lembutkan hatinya ya Allah. Ngomong ke wali, bapaknya ibunya, mama mertuaku, itu anakmu kasar sekali omongannya. Nanti dia akan menasihati, ada usaha dari kita. Tapi anda ini tidak berubah juga, tepuk dada, tanya iman, kira-kira sanggupkah aku menemanimu sampai nafas terakhir? Andai sanggup ikutilah, andai tidak kau gugat ke pengadilan. Tapi jangan sampai, karena perceraian Allahul halal ilallah, at-talaq, perbuatan halal, perbuatan baik, tapi paling dimurkai Allah, at-talaq. Saya udah nggak tahan Pak Ustaz, dari mulai anak kecil sampai anak saya sudah punya anak, dia nggak juga berubah. Saya harus gugat dia pengadilan. Katanya nanti bergoncang tiang aras, Allah marah. Kalau dia berubah, dia sekarang baik, lalu kamu minta cerai, maka bergoncang tiang aras. Tapi kalau sudah 30 tahun dia nggak berubah juga, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak goncang. Ketahuilah wahai para suami, jika anda berbuat zalim dengan orang di tengah pasar sana, memukul seorang perempuan di pinggir pasar sana, dosa besar. Anda mencaci wanita yang ada di pasar sana, dosa besar wahai suami. Wahai laki-laki, Anda sebagai seorang laki-laki, Anda seorang laki-laki mencaci, memukul perempuan di tengah pasar, dosa. Padahal dia bukan apa-apa Anda. Alangkah besarnya dosanya kalau Anda seorang laki-laki memukul istrinya yang ibu dari anak-anaknya. Mencaci, ketahuilah bahwa jika Anda mencaci orang di pasar sana, setelah Anda berpisah, urusan Anda selesai. Perempuan itu sakit hati, akan tapi bersama hilang wajah Anda, mungkin akan hilang itu rasa sakit. Tapi kalau Anda seorang suami mencaci istri Anda, setiap hari dia melihat muka Anda, alangkah zalimnya Anda. Laki-laki model apa seperti itu? Begitu mudahnya lidahnya berucap kalimat kotor untuk istrinya. Dan kita menemukan, kita sering membuka konsultasi, ada pengaduan seorang suami yang tidak bisa menjaga lesannya. Lesanmu wahai suami, engkau imam dan merubahmu. Jangan sampai istrimu berubah, jangan sampai istrimu rusak tanggung jawab di hadapan Allah. Jaga lesanmu, perilakumu yang baik kalau ngomong. Setiap omong nyelekit merendahkan sang istri, mencaci istri. Bahkan naudzubillah kita dengar suami memukul istri, ajib. Laki-laki hebat tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Dengar hai para suami yang sering ringan tangannya memukul suami istrinya, hati-hati. Anda ini laki-laki atau bukan? Suami atau bukan? Nabi mengingatkan kebodohan orang. Laki-laki yang sangat bodoh, siang hari dipukul, malamnya digauli. Bodoh banget tuh orang. Dia sendiri punya hajat kok memukul. Biarpun katanya dia punya ilmu, ustadz segala macam, rendah tidak memukul istrinya. Istri bukan untuk dipukuli. Kalau dalam Al-Quran, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, diingatkan, dihajar. Kalau punya kesalahan diingatkan, nggak mau dihajar, tidak diajak bicara. Itu pun cara menghajarnya fil madaji, di kamarnya saja, di luar nggak, anak-anak nggak tahu. Kalau suami istri lagi berantem, cukup di kamar saja, fil madaji, di luar jangan sampai tahu, jangan curhat ke sana sini. Dibiarkan istrinya biar tidur sana, jangan disapa di dalam kamar. Itu pukulan kalau ternyata istrinya masih saja bandel. Lidrubuhuna, dipukul, tapi bukan pukulan bogem begini, menunjukkan kalau kita lagi marah. Satu, saya menjalankan syariat Allah,
Sudah aku ingatkan kau tidak bisa. Aku hajar tidak berubah ini. 1, 2, siwak. Kayak kayu siwak. Kecil. Kalau sudah dipukul ini sebenarnya peringatan bahwasanya nanti ada langkah selanjutnya. Apakah perceraian dan sebagainya. Kalau sudah langkah ini. Jadi istri itu harus tahu kalau sudah masuk pukulan, bukan pukulan bogem. Ini peringatan terakhir. Bisa jadi setelah itu seorang suami berkata, ayo. Mungkin kau akan menempuh jalanmu, aku akan menempuh jalanku. Tapi tidak langsung caci maki, olok-olokan, tidak. Makanya ingat wahai para, hei laki-laki semuanya, Anda ahli surga, Anda dibangunkan oleh Allah malam ini. Jangan sekali-kali Anda mencaci istri Anda, jangan sekali-kali Anda memukul istri Anda, hati-hati di hadapan Allah. Ibu anak-anakmu, bahkan kadang seorang anak gemes, sedih lihat ibunya yang tidak pernah membuka mulutnya di saat dizalimi oleh ayahnya. Tapi diam-diam sang anak benci kepada ayahnya. Kenapa? Ayahnya zalim kepada ibunya. Nggak bisa. Bahkan kalau seorang suami lagi marahan dengan istrinya, di kamar, di luar seolah-olah nggak ada marah. Ini ada seorang suami seperti itu, main pukul, na'udzubillah. Kalau memang Anda punya tenaga lebih, hai para suami, jangan kepada istri Anda, pergi ke Palestina sana, bantu orang Islam di Palestina sana. Berani sama istrinya, Anda ini apa? Saya sedih sekali dengan hal-hal macam ini.